pagi, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat Bethlehem yang terkasih, khususnya kelas sekolah minggu, kelas dewasa sampai dewasa senior yang saya kasihi dan saya banggakan. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang penting untuk kita selidiki bersama-sama berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 mengenai si pendurhaka pada hari Tuhan. Namun sebelum kita mendalami bagian ini, mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendalami satu bagian firman Tuhan yang sukar untuk dipahami mengenai si pendurhaka pada hari Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami mampu untuk menerjemahkan apa yang boleh kami dapatkan pada hari ini. Sehingga kami boleh memahami betapa kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami senantiasa semakin setia dan patuh kepada firman. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh cara pandang yang keliru yang membawa kami binasa. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita coba lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Bisa buka Alkitab juga Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kata-kata yang ada di dalam bagian ini untuk menolong kita terus mendalami bagian ini. Firman Tuhan berkata demikian, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7 berkata, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11 berkata, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Jadi ini satu bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari baik-baik di dalam bagian ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah membaca bukunya? Sudah? Nah, ada dua hal yang disampaikan di dalam buku itu mengenai hari Tuhan dan juga pendurhaka. Dan kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan itu, karena memang pelajaran ini coba menolong kita untuk memahami tentang apa yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena di jemaat Tesalonika itu telah masuk atau telah ada kesalahpahaman mengenai hari Tuhan, sehingga mengira bahwa hari Tuhan itu telah terjadi atau telah ada atau telah tiba. Kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, itulah sebabnya
Paulus di sini dia coba menolong jemaat Tesalonika untuk mengoreksi apa yang menjadi sangkaan mereka tentang hari Tuhan. Karena memang hari Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini bukan hari Tuhan yang dipahami oleh jemaat Tesalonika. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini, peristiwa-peristiwa yang dialami, yang semakin sukar, baik itu berkaitan dengan penganiayaan, penderitaan yang mereka terima, kalau lihat di dalam pasal 1 ayat 4-5, bagi mereka itu adalah hari yang luar biasa, hari Tuhan yang sudah datang, ya. Tetapi bagi Paulus itu bukan, karena hari Tuhan nanti, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, itu yang disebut parusia, ya. Dan saya hari ini rindu kita coba melihat bagian-bagian ini supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen atau ajaran-ajaran palsu yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan inilah yang sedikit membingungkan jemaat Tesalonika, tetapi kalau kita lihat penjelasan di dalam bagian ini, Paulus coba memberikan satu masukan kepada atau dorongan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka sungguh-sungguh memahami bahwa hari Tuhan itu nanti. Dan hari Tuhan yang diterjemahkan di sini adalah telah hadir. Jadi dia nanti hadir ketika waktunya dia datang pada kali yang kedua, atau dia kembali ketika dia naik ke surga, mulai dari kematiannya, ya, penguburannya, sampai pada kebangkitannya, dan dia naik ke surga. Demikian dia akan kembali untuk menjemput orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan Paulus dia menolong jemaat Tesalonika untuk meneguhkan iman mereka dan juga menenangkan hati mereka karena kesalahpahaman mengenai hari Tuhan. Tetapi di sini Paulus coba menerangkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka bahwa kedatangan hari Tuhan itu ada tanda-tandanya, dan itu akan didahului dengan apa yang namanya peristiwa-peristiwa tertentu. Yang pertama-tama yang dijelaskan di dalam bagian ini oleh Paulus disampaikan di dalam ayat 3 mengenai kata murtad, kemurtatan. Jadi ada banyak orang yang murtad, ya. Dan kata murtad ini sebenarnya diterjemahkan hal yang luar biasa di dalam bagian ini kalau kita melihat kesesatan, ya. Kesesatan, atau bisa digunakan di dalam bagian ini sikap yang menentang Allah di dalam bagian ini. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik bagian ini, yang dimaksudkan Paulus di sini murtad adalah ada satu kekuatan jahat yang menentang umat Tuhan dan rencana-rencana Tuhan bagi umatnya dan dunia ini, sehingga orang memberontak kepada Tuhan. Tapi yang kedua selain murtad, ada si pendurhaka di dalam ayat 3 dan juga ayat 8 dan 9 menjelaskan tentang bagian ini. Jadi pendurhaka di sini dalam ungkapan Ibrani itu orang yang tanpa hukum, ya, atau berarti di sini dikatakan keadaan liar atau tanpa aturan, ya. Itu si pendurhaka. Makanya Paulus di sini coba menjelaskan bahwa dua peristiwa ini akan mendahului hari Tuhan. Dan kalau kita dalami secara betul bagian ini, kita akan temukan di sini berkaitan dengan si pendurhaka itu, ya, si pendurhaka itu. Coba kita lihat baik-baik pelajaran hari ini berkaitan dengan pendurhaka di hari Tuhan. Identitas si pendurhaka. Pelajaran 12 ini dia coba menerangkan itu. Halaman 54 coba menjelaskan bagian itu. Siapa si pendurhaka itu? Ada yang tahu siapa si pendurhaka? Ada? Mari kita belajar bersama-sama, ya. Kalau kita perhatikan secara jelas dalam ayat 4, kita akan temukan siapa si pendurhaka. Ini pertanyaan yang tidak mudah kita menjawabnya, karena memang kalau lihat penjelasan bagian di dalam 2 Tesalonika ini agak samar.
ya, atau apa ya, seperti tidak jelas menjelaskan siapa si pendurhaka. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 4, kita akan temukan di situ si pendurhaka di situ dijelaskan secara gamblang di sini adalah dia yang melawan Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi itu si pendurhaka ya. Dia yang melawan Allah. Mungkin ini semacam apa ya? Inkarnasi dari iblis ya. Kalau lihat juga ayat 9, si pendurhaka itu bukan juga pribadi iblis, tetapi di dalam bagian ini coba menjelaskan kepada kita bahwa pendurhaka itu dia adalah yang melawan Allah, meninggikan diri di atas Allah, duduk di bait Allah, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini sebenarnya menunjuk kepada karakter yang anti kepada Kristus. Itu yang disebut di dalam bagian ini. Makanya kalau saudara lihat di buku pelajaran disebutkan di situ siapa dia. Kalau menunjuk kepada karakter yang anti kepada Kristus, jelas di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan pasal 22 dan pasal ayat 22, 1 Yohanes pasal 2 dan pasal 4 ayat 3 dan juga pasal 2 Yohanes dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 menjelaskan tentang bagian ini. Ya, siapa si pendurhaka? Disebutkan di situ adalah anti Kristus. Coba garis bawah itu. Anti Kristus. Anti Kristus ini yang saya bilang tadi, ya, yang melawan Tuhan. Tidak mau mengakui kekuasaan di bawah kepemimpinan Kristus. Itu yang disebut di sini. Dan bukan cuma itu. Kalau kita lihat karakter yang digambarkan di dalam kitab Yohanes, karakter digambarkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10, dia juga coba dijelaskan dalam bagian ini seperti bintang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam laut. Dan ini menarik untuk kita selidiki bersama-sama ya. Jadi ada dua hal yang dijelaskan tentang siapa si pendurhaka, antikristus dan binatang yang keluar dari dalam laut ya. Nah, perhatikan baik-baik di dalam pelajaran hari ini mengenai si pendurhaka, mengenai kedatangannya juga menarik untuk diselidiki. Kita bisa memastikan di sini bahwa ketika si pendurhaka itu dikatakan mendahului kedatangan Kristus, dia belum menyatakan diri. Apa sebabnya di dalam bagian ini? Ayat 6 sampai ayat 8 coba menerangkan sedikit kepada kita berkaitan dengan apa yang dimaksud di dalam bagian kedua ini. Karena ada yang menahannya. ya, ada yang menahannya. Ada yang menahannya. Pertanyaannya, apa kekuatan yang sedang menahan kemunculan pendurhaka? Lagi-lagi ini sulit untuk diterjemahkan atau dijawab pertanyaan ini karena penjelasan Paulus di sini sekali lagi samar. Tetapi perhatikan kata yang diungkapkan di dalam ayat 6, apa yang menahan. Di sini dia menggunakan istilah kata yang luar biasa diterjemahkan di sini. Kalau si pendurhaka itu adalah inkarnasi dari iblis, maka siapa yang menahan? Dengan cara bagaimana ia menahannya? Jawabannya di sini kalau kita selidiki di dalam bagian ini, jawabannya adalah Yesus yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 dan Kolose 2 ayat 15 berkata demikian. Karena kebangkitan Kristus itu telah mengalahkan iblis. Dia dikatakan di dalam Alkitab dia sudah diikat. Matius 12 ayat 29 berkata demikian. Dan dilemparkan ke jurang maut. Ini adalah tempat iblis atau roh-roh setan dipenjarakan. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Jadi ini menarik sekali untuk kita selidiki bersama-sama. Jadi pendurhaka adalah nama yang dikenakan kepada diktator
aktor besar yang terakhir di dunia ini. Ayat 3 dan 8 menjelaskan seperti itu. Ia berperang melawan Allah sejak ia memberontak terhadap Allah dan berusaha merebut takhta Allah. Kalau lihat di dalam ayat 7 dan Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Jadi memang penting sekali untuk kita memahami bagian ini. Datangnya si pendurhaka. Dan dia akan datang pada saat tertentu, ya, untuk membuat banyak orang terjerumus dalam kebinasaan. Dan kalau kita lihat selanjutnya di dalam bagian ini, apa yang menjadi pekerjaan iblis, pekerjaan dari si pendurhaka ketika dia datang ke dunia ini. Apa yang dia lakukan si pendurhaka ini muncul? Ya, kalau kita lihat penjelasan di dalam buku Murid di halaman 55, kita akan temukan apa yang dilakukan ketika dia muncul si pendurhaka ini. Ayat 4 coba memberitahu kepada kita satu ungkapan yang menarik untuk kita selidiki di dalam bagian ini, bahwa dia akan datang untuk menentang Kristus, ya, supaya dia disembah, dilayani sebagai Allah, kalau lihat di dalam ayat 4. Dan ini memang secara luar biasa, dan itu sekarang sudah mulai gerakan-gerakan dan pola, metode, cara yang disampaikan itu sekarang sudah mulai kelihatan. Walaupun si pendurhaka itu memang belum datang, tetapi cara-cara yang seperti itu sudah kelihatan. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi juga di dalam bagian ini dikatakan pekerjaan si pendurhaka itu, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu yang meniru apa yang Tuhan lakukan. Contoh yang bisa saya sampaikan dalam bagian ini. Kalau dulu Yesus, dia ada selama 3,5 tahun di dunia ini, dia melayani dengan luar biasa. Mulai sebenarnya waktu dia lahir sampai 3,5 tahun dia melayani, luar biasa yang terjadi di dalam hidupnya. Dan ada banyak tanda mujizat yang dia lakukan, termasuk orang buta dicelikan matanya, orang lumpuh dia berlonjak kegirangan, dia sembuh, orang yang mengalami pendarahan yang luar biasa, dia mengalami pemulihan yang indah, ya, orang mati dibangkitkan. Ada banyak yang Yesus buat, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang real yang terjadi, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi juga ada hal-hal yang lain yang Yesus buat. Air menjadi anggur dan sebagainya. Dia mengutuk beberapa tempat, ya, seperti Korasim, ya, sehingga tidak ada lagi kehidupan di sana. Dan itu yang akan ditiru oleh pendurhaka ketika dia datang ke dunia ini. Dan dia akan melakukan hal-hal yang sama, yang kelihatan sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tanda-tanda, mujizat-mujizat, meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya gambaran yang paling gamblang kepada kita berkaitan dengan pekerjaan iblis. Tujuannya apa? Kalau dia melakukan itu, dia membimbing atau mengarahkan orang supaya disesatkan, ya. Dan orang-orang bisa percaya pada dusta iblis dan pada akhirnya dibinasakan. Wah, ayat 10 di dalam pasal 2 diberitahukan demikian kepada kita. Nah, perhatikan dengan baik, siapa yang dapat ditipu oleh si pendurhaka atau dapat dipengaruhi oleh si pendurhaka? Yang membuka dirinya dengan omong kosong. Ya, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan hidup, kalau kita lihat di dalam ayat terakhir, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 itu adalah orang-orang yang suka dengan kejahatan, dengan tipu dan sebagainya. Menukar kebenaran dengan dusta. Ini yang akan ditipu oleh si pendurhaka dan akan masuk dalam mereka bersama-sama. Atau orang yang berpihak kepada iblis. Kalau dalam terjemahan di sini adalah orang yang suka dengan kejahatan. Makanya di akhir ini, di akhir pelajaran ini, dia coba memberitahu kepada kita bagaimana kita
sungguh-sungguh sebagai orang Kristen dapat menyikapi ketika si pendurhaka itu datang dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Dan ini akan mempengaruhi banyak manusia untuk terlibat di dalamnya. Dan itulah yang kita akan lihat di bagian keempat. Bagaimana ketika dia mempengaruhi, ya, dan membuat pertentangan dan berhasil menipu banyak orang sehingga kejahatan semakin luar biasa terjadi. Kalau lihat di dalam ayat 12, maka korban tidak berdaya sehingga mereka juga turut dibinasakan. Dan inilah yang menjadi tujuan utama dari si pendurhaka. Nah, tetapi ada harapan dan juga kekuatan yang luar biasa yang boleh kita alami dan rasakan berkaitan dengan si pendurhaka. Kenapa? Karena ada penghiburan yang diberikan kepada kita dan juga ada kekuatan rohani yang luar biasa. Apa itu? Nasib dari si pendurhaka. Coba lihat di dalam ayat 8. Di firman Tuhan bilang begini di dalam ayat 8. Coba kita perhatikan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi memang pendurhaka akan datang untuk menyesatkan banyak orang, tetapi Alkitab bilang Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan, menuntaskan, ya. Jadi kemunculan si pendurhaka ini segera diikuti dengan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Alkitab berkata di sini, Yesus sendiri yang akan memusnahkan si pendurhaka itu. Dengan apakah Yesus memusnahkan? Alkitab bilang tadi apa? Dengan apa? Nafas mulutnya. Kalau diterjemahkan di dalam bagian ini, penulis Pak Ismail Rintis coba menulis bagian ini bahwa dia memusnahkan dengan firman, ya. Kalau lihat di dalam terjemahan Yesaya 11 ayat 4 yang keluar dari mulut Tuhan, di Wahyu 19 ayat 15 juga menjelaskan tentang itu, dan Efesus, di kitab Efesus juga menjelaskan tentang pedang roh, yaitu firman Allah. Dan ini tajam seperti yang disampaikan oleh kitab Ibrani, pedang yang bermata dua. Jadi ini yang mendeskripsikan tentang bagaimana nasib dari si pendurhaka itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan ketika dia dimusnahkan, dikalahkan, kemenangan Kristus terjadi melalui kuasa firman. Ini artinya iblis tidak lagi dibiarkan menguasai dunia selama-lamanya. Karena kedatangan Kristus kedua kali dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dia akan menangkap antikristus dan kawanannya, juga iblis dilemparkan ke jurang maut. Jurang maut yang dimaksud di dalam bagian ini coba dijelaskan mengenai lautan api, ya, yang menyala-nyala di dalam Wahyu pasal 19 ayat 20. Dan orang-orang jahat yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, dia akan mengalami hal yang sama dengan si pendurhaka. Karena di dalam ayat 12 dikatakan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sama. Kalau orang yang tidak tercatat namanya di buku kehidupan, berarti dia masuk dalam kategori ini. Berarti kategori menentang Kristus. Dialah disebut sebagai anti-Kristus. Dia tidak percaya kepada Kristus. Dan inilah yang sungguh-sungguh memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita berkaitan dengan si pendurhaka. Jadi apa yang disampaikan di dalam pelajaran hari ini, si pendurhaka itu adalah antikristus yang memberikan kepalsuan hidup dan membawa jiwa manusia itu binasa. Jauh lebih bernilai dan mulia kalau kita menerima kebenaran Kristus yang diajarkan di dalam bagian ini. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang namanya tercatat di buku kehidupan, bukan menjadi pendurhaka, ya, mengikuti cara antikristus yang membawa kebinasaan. Dan
kepalsuan hidup. Hati-hati, sekarang ini kita ada dalam situasi yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata demikian. Dan ayat 2 dan seterusnya dikatakan bahwa orang akan lebih mencintai diri sendiri dan lebih mencintai dunia. Dan itu sebenarnya tanda-tanda yang sudah disampaikan dalam Alkitab yang berkaitan dengan mereka yang senang dengan kejahatan. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita akan sungguh-sungguh memahami bahwa apa yang disampaikan dalam pelajaran ini coba memberikan wawasan yang luas kepada kita, wawasan yang lebih dalam dan lebih bernilai bahwa kita ada dalam genggaman tangan Tuhan apabila kita percaya kepada Kristus. Tapi kalau kita suka dengan kejahatan, berarti kita mengikuti cara, pola, dan gaya hidup dari si pendurhaka. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pelajaran hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Ada penerapannya yang ada di buku murid, saudara bisa lihat di dalam bagian itu. Siapa si pendurhaka itu? Siapakah antikristus itu? Kalau ia sama dengan si pendurhaka, ya, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Yang jelas ketika ia datang atau menyatakan dirinya, identitasnya dengan segera bisa kita ketahui. Perbuatan dan doktrinnya pada akhirnya akan menunjukkan kepada dunia siapa dia. Kalau kita lihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita akan masuk dalam satu pemahaman yang sama. Tidak dapat disangka antikristus adalah terkait dengan natur dan hakikat yang menentang Tuhan, dan dia adalah si pendurhaka. Jadi ini yang perlu kita lihat baik-baik di sini. Jadi kalau kita menyangkal Tuhan, kita adalah orang-orang yang pendurhaka. Silakan diskusikan di kelas masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Kiranya dapat menolong dan Engkau dapat menerjemahkan dengan jelas dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.